Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asyraqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jamaah sekalian, tanpa kecuali yang kami hormati, itu jamaah majelis zikir dan silaturahmi subuh Ahad. Pertama kepada para kiai, asatidz, muallim, para guru. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati segenap pengurus DKM Musholah Nurul Iman RW 19, juga segenap pengurus Subuh Ahad, yaitu ini dikomandani oleh Ustadz Haji Husain. Mudah-mudahan istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir, yaitu tafsir Sofwatut Tafasir Surah At-Takwir. Sudah sampai ayat 22. Ya, wa ma sahibukum bimajnun. Kita ulangi dikit gitu. Tapi sebelumnya saya kasih prolog dulu ini, karena ini di akhir dari kajian surah At-Takwir. Sini Allah pengarang mengatakan wa khatamati suratul karimatu bibayani butlani mazaimil musyrikin haulal Qur'anil azim. Surah yang mulia ini diakhiri dengan menjelaskan tentang batalnya anggapan-anggapan orang musyrik seputar Al-Quran yang agung. Berbagai macam tuduhan orang-orang musyrik terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dari ucapan bahwa Al-Quran itu adalah kumpulan syair, kumpulan mantra-mantra dan sebagainya lah. Ada juga itu adalah dongeng orang-orang dulu. Itu dibatalkan dalam surah ini. Wa dzakarat annahu mau'izatun minallahi ta'ala li ibadi. Dan surah ini adalah nasihat dari Allah untuk hamba-hambanya. Nah itu prolognya ya. Akhir dari kajian surah At-Takwir. Sekarang kita baca tafsirin. Ini kalau kitab aslinya tulisannya kecil banget. Ini saya copy 2 kali jadi gede gitu. Lagi rata-rata yang hadir 50 tahun ke atas. Bapak kalau mau sehat, ini ijazah guru saya ini. Itu kalau azan, lembangan Muhammadur Rasulullah, tangan bapak gini, isap. Nanti begitu selesai, salawat benar Nabi.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu. So kalau mau yakin nanti saya kasih itu hadis musalsal. Hadis yang bersumber dari guru sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingetin saya, insya Allah bulannya akan datang saya ijazahkan itu tentang doa yang dibaca ketika mendengar muadzin Muhammadur Rasulullah. Ya, insya Allah mata kita nggak dikasih penyakit yang parah. Ya kalau rabun mah biasa itu. Ya, tapi alhamdulillah saya sampai saat ini belum pakai kacamata. Ya udah itu aja, ya. Itu caranya gitu. Muhammadur Rasulullah gitu. Isep membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu. Nya tuh ijazah udah lama, mulai saya sanawiyah kelas 1 tahun 1983 itu masih mondok di Al-Awabin. Dulu gurunya samping Abuya almarhum Ibrahim Nawawi Haji Akan Darodin. Itu guru saya, itu guru nahu saya itu. Ya, itu Haji Akan Darodin guru nahu saya pertama itu. Saya bisa baca kitab antarin bimbingan beliau juga. Karena lagi sakit ya. Kita doakan supaya Allah angkat penyakitnya. Fatihah. Kemudian setelah dijazahkan itu kira-kira tahun 2019 saya dapat hadits musalsal tentang baca doa ketika adzan lepengan Muhammadur Rasulullah. Sudah ingetin saya nanti. Baik, kita masuk ke tafsir. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan sahabatmu itu tidak gila. Ai walaysa Muhammadun alladhi sahabtumuhu ya ma'syar Quraisyin wa arabtum sidqahu wa nazahatahu wa rujahata aqlihi bimajnun kama za'amtum. Artinya tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalian pergauli, wahai sekalian Quraisy, dan kalian tahu beliau itu jujur, bersih, dan punya akal yang cukup cerdas. Itu nggak gila gitu. Kama za'amtum, sebagaimana yang kalian duga. Kalau Nabi Muhammad dianggap gila, berarti yang dibawa juga itu Al-Quran. Ya sia-sia. Makanya akhirnya mereka menuduh Al-Quran itu adalah sihir, kumpulan-kumpulan syair, dongeng. Nah itu. Di ayat ini membantah dugaan orang kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad itu bukannya orang gila gitu. Ya. Qala al-Khazinu, berkata Imam Al-Khazin, aqsama ta'ala ala anna al-Qur'ana nazala bi Jibrilul Amin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya Al-Qur'an itu dibawa oleh malaikat Jibril yang penuh amanah. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam laisa bimajnunin kama yaz'um ahlu Makkah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang gila sebagaimana yang diduga oleh
penduduk Mekah. Fanafa ta'ala anul jununa, maka Allah hilangkan tuduhan gila. Wa kaunal qur'ani min 'indi nafsih, dan Allah hilangkan bahwasanya Al-Qur'an itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan tuduhan gak benar. Makanya begini Pak, kenapa Nabi Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis? Ya, itu cukup dengan Jibril. Makanya kalau umpama Nabi ditanya, "Yas'alunaka," mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, pasti jawabannya full jawab. Nah, Jibril tuh kasih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak bicara kecuali wahyu. Bukan emosinya, bukan. Yaitu Nabi Ummi. Maka Nabi senang tuh kalau dipuji Nabiil Ummi. Ada sholawat yang ujungnya begitu, Nabiil Ummi. Tapi itu malah justru meningkatkan derajat Nabi. Dengan Nabi Ummi semakin membuktikan bahwa Al-Quran min indillah, bukan min aidin nafsih. Bahwa Al-Quran itu dari Allah, bukan dari diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya mana? Nabi kan nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak pernah makan bangku sekolahan. Emang di mana Nabi? Sekolah madrasahnya, hidayahnya, sanawiyahnya, aliyah, kuliahnya di mana? Enggak. Nah, begitu. Jadi makin kuat dengan predikat ummi, makin kuat Al-Quran itu min indillah, bukan min indi nafsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kan tuduhannya ada aja nih orang-orang kafir Quraisy. Ya. Di orang-orang orientalis itu, orang-orang barat yang gemar mempelajari Islam, sampai saat ini masih ada yang nuduh bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad gitu. Terus walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Nabi melihat malaikat Jibril langsung di ufuk, di arah yang cukup jelas. Ai wa uqsimu, aku bersumpah, kata Allah, laqad ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibrila fi suratil malakiyah allati khalaqahu Allah 'alaiha bi jihatil ufuqil a'lal bayyin min nahiyatil masyriq haitsu tatlu'us samsu. Aku bersumpah, kata Allah, sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk malaikat. Jadi begini Pak, kadang-kadang malaikat Jibril itu dia menyerupai manusia, ya, dan kebanyakan memang menyerupai manusia, jarang menampakkan wujud aslinya. Contoh waktu Nabi dapat ajaran tentang iman, Islam, ihsan. Kita tahu ada orang berambut sangat hitam, punya ada pemuda ganteng lah, datang menghampiri Nabi, kemudian lututnya diadu ke lutut Nabi. Nah, akhirnya terjadi dialog tentang iman, Islam, ihsan. Singkat cerita selesai, pergi. Tuh sahabat nanya, ya Rasulullah, itu siapa yang datang? Kamu tahu yang datang tadi siapa? Itulah malaikat Jibril. Coba kalau umpama dijukin dari awal, cium tangan bolak-balik sahabat. Dia datang nggak ketahuan, tahu-tahu muncul aja begitu. Ya, makanya malaikat Jibril itu sering-sering dia berubah wujud, banyakkan menyerupai manusia, gitu.
Nah ini Nabi ngelihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kayak apa coba? Di mana Allah ciptakan bentuk tersebut dalam bentuk aslinya di arah ufuk yang tinggi. Ufuk itu kalau dalam kita mempelajari falak itu di garis pantai, garis pantai itu, di ujung lah gitu, di satu arah yang sangat tinggi dengan sangat jelas di arah sebelah timur ketika matahari terbit gitu. Qala fil bahri, ada ulama tafsir komentar dalam kitabnya Al-Bahr, wa hadhihi ru'yatu ba'da amri ghari Hira. Melihat ini setelah perkara Gua Hira. Artinya gini, waktu Nabi bertemu malaikat Jibril di Gua Hira itu tidak menampakkan wujud aslinya. Barangkali seperti manusia, ketemu manusia. Nah, setelah peristiwa Gua Hira, Nabi diperlihatkan bentuk Jibril dengan bentuk aslinya. Makanya kan Nabi lari tunggang langgang tuh kan. Sampai beliau ngomong kepada istrinya, "Zammiluni, selimuti aku." Gak tahan Nabi ngelihat. Ya. Sampai akhirnya Khadijah istrinya radhiyallahu anha selimuti Nabi. Kalau selimuti, Khadijah ngasih pesan itu. La tahzan wa la tahaf, enggak usah sedih, enggak usah takut. Hadza namus. Namus itu bahasa Ibrani, artinya itulah malaikat Jibril yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelum kamu. Kenapa kau Khadijah tahu? Ya. Bab gak lama Nabi nikah dengan Khadijah, pamannya Waraqah bin Naufal ngelihat tanda-tanda kenabian dalam diri Nabi. Ya kan pentaurat, penginjil, ciri-ciri Nabi akhir zaman begini. Di samping itu bukan cuma sekedar tanda, ada sinar yang mungkin dilihat oleh orang-orang yang kasyaf gitu ya. Makanya kan dipesan oleh Waraqah bin Naufal, jaga suamimu. Atau juga kalau kita baca kitab lain dikasih tahu suamimu itu calon nabi. Nah semenjak itu Khadijah menyembunyikan mulutnya. Makanya waktu Nabi takut momen udah gitu kan. Benar suamiku itu nabi. Itu Waraqah bin Naufal udah tahu. Sama kayak pendeta Buhairah. Waktu Nabi pergi ke Syam, belum sampai ke Syam, tengah jalan ketemu pendeta Buhairah. Lihat dari kejauhan, ini orang kok aneh. Kemana aja jalan awan mayungi. Makanya ada di rawi itu. Wal ghamama qad allat. Terus, nah, itu kan kalau kita baca rawi gitu ya. Tuh awan memayungi. Akhirnya Buhairah perintahkan ajudannya, coba tuh orang suruh kemari. Kita mau jamu. Padahal sesungguhnya bukan cuma jamu. Buhairah itu kepengen lihat secara dekat. Nah, akhirnya dipanggil tuh. Saat itu Nabi masih kecil, belum jadi Nabi belum. Irhas ini namanya, istimewaan yang diberikan kepada calon Nabi. Beliau berjalan dengan Abu Thalib. Ya, dipanggil Abu Thalib. Dijamu. Nah itulah begitu Nabi bangun dari duduknya, dilihat oleh Buhairah, di belakangnya ada cap kenabian, ada stempel kenabian. Wah ini orang yang dicari-cari sama para dukun nih.
mau dimatiin. Dukun Yahudi, dukun Quraisy, ini lagi cari-cari sama orang. Akhirnya pesan Buhairah kepada Abu Thalib, pelihara nih ponakanmu, ini lagi dicari-cari nih, calon nabi nih. Ah tuh Buhairah, ya. Jadi Khadijah tuh nggak kaget kalau akhirnya Nabi ketakutan, kemudian ada apa gitu kan. Ya cerita lah Nabi. Nah ini peristiwa ini setelah Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hira. Ya, jadi bukan di Gua Hira-nya. Kalau di Gua Hira, malaikat Jibril menyerupai manusia. Gitu. Ada kemungkinan begitu pas Nabi pulang ngelihat malaikat Jibril ngejogrog gitu kalau bahasa Betawinya bilang. Apa tuh? Sama nggak bahasanya? Wow, duduk. Nah, terus hina ra'a Jibril ala kursiyin, ketika Nabi melihat malaikat Jibril berada di atas kursi bainas sama'i wal ard, yang ada di antara langit dan bumi. Fi suratihi, dalam bentuk aslinya. Lahu sittu mi'ati janahin. Jibril mempunyai 600 sayap. Coba. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Qad sadda ma bainal masyriq wal maghrib. Di mana menutup jarak antara timur dan barat. Itu sayapnya nutupin arah timur sampai barat. Siapa yang kagak takut niat kayak begini? Di wajah lah pertama kali orang ngelihat yang gaib seperti itu. Tapi kesananya Nabi terbiasa. Khas sekali Nabi ngelihat Jibril dalam bentuk asli. Setelah itu gitu. Tapi keseringan malaikat Jibril itu menyerupai seorang laki-laki. Makanya Al-Imam Nawawi At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi yang wafat 1897 itu ada dalam kitab Qatul Qais. Dia mengatakan wa mani tapada dzukurata malaikah bahwa fasik. Siapa yang meyakini malaikat itu laki-laki maka dia fasik. Ya, wa mani takoda ulutatal malaikah bahwa kafir. Orang yang meyakini malaikat itu perempuan dia kafir. Ya. Dan malaikat bukan perempuan, bukan laki. Ada yang jawab belah sono, LGBT dong. Dasar. Ini HP nih. Laki bukan? Perempuan bukan? Ini gambaran aja begitu. Enggak setiap yang bukan laki bukan perempuan tengah-tengah. Itu malaikat bencong dong. Nah, ini kurang ajar nih begini. Jadi kayak HP nih yang saya miliki, ini bukan laki bukan perempuan. Nah, kalaupun malaikat menyerupai manusia, itu nggak pernah menyerupai perempuan. Hatta ketika bertemu dengan wali Allah, bukan Nabi, siapa? Maryam. Itu menyerupai laki-laki, bukan perempuan. Gitu ya. Jadi sehingga ulama sampai memberi statement seperti itu. Tuh, lihat di kitab Qatul Qais. Terus, jadi artinya Nabi diperlihatkan bentuk asli malaikat. Yang sayapnya berapa? 600 dan menutup arah timur dan barat. Itu Pitara, udah nggak kelihatan Pitara. Udah kagak kelihatan Pitara, apalagi RW 19 udah kelihatan. Ya.